suaranya insya Allah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah. Malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk hari ini malam Sabtu ya, malam di hari yang berkah di Jumat, dan insya Allah kita akan membahas satu pembahasan tentang partnership quantum wakaf yang setiapnya acara ini kita adakan setiap hari Rabu ya, karena satu dan kondisi kita adakan di pada malam hari ini insya Allah. Baik, Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini ya, mohon di mute ketika sudah masuk ke Zoom ya, biar suaranya tidak mengganggu yang lain. Baik, langsung saja ya. Malam ini kita akan membahas tentang partnership quantum wakaf ya. Yang sebelumnya di hari Rabu yang lalu kita membahas tentang bagaimana berwakaf dengan cara kuantum ya. Bagaimana kita memberikan edukasi, kemudian memberikan pemahaman tentang perwakafan, mengajak umat berwakaf dengan cara mudah, ya, dengan cara yang ringan, dengan cara yang amanah, melalui lembaga-lembaga wakaf ya, yang menjadi partner kita atau mitra nazir kita. Nah, di malam hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita sebagai partnership-nya, sebagai penggerak wakafnya, sebagai pensiar wakaf, sebagai orang yang mempunyai profesi mengajak umat memiliki amal jariah wakaf. Nah, apa keuntungan kita sebagai seorang partnership quantum wakaf ya? Kalau keuntungan akhirat sudah jelas, insya Allah ya, pahala kebaikan dari setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang berwakaf, tentu kita pun sebagai penyeru kebaikan, pengajak pada kebaikan akan mendapatkan pahala serupa. Itu dari sisi nilai akhiratnya. Nah, malam hari ini selain kita akan bicara tentang nilai akhiratnya, kita akan bicara tentang bagaimana sisi income duniawinya yang juga bisa didapatkan oleh seorang partnership atau pensiar wakaf. Untuk itu saya akan share materi kita di malam hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya slide yang saya akan tampilkan ya, ada gambar, ada angka, ada tulisan, insya Allah akan memberikan memudahkan kita ya dalam mencerna ataupun memahami dari konsep partnership quantum wakaf ini. Baik. Sambil menunggu slide-nya, alhamdulillah hari ini saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Masya Allah, ini sudah hampir 30 orang ya yang hadir di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sudah tampil materinya. Oke, sudah ya. Baik, kita mulai ya. Kepada co-host mungkin Pak Dan Benri untuk nanti membantu mute kalau mungkin ada suara yang masuk ya. Jazakumullah khairan. Baik, perkenalkan ya, nama saya Zulhamdi Wasaat. Ya, pendidikan saya sebelumnya di pesantren As-Salam 6 tahun, 7 tahun mengabdi setahun ya, kemudian melanjutkan pendidikan ke Libya Jakarta, kemudian setelah itu melanjutkan pendidikan di Khartoum Sudan S1 ya, tapi belum selesai, saya pindah ke Madinah ya, menyelesaikan S1 saya di Universitas Islam Madinah, kemudian melanjutkan S2 di Libya ya. Lebih dari 10 tahun sampai sekarang juga masih menjalani sebagai profesi pembimbing ya ibadah haji umroh di Maghfirah Travel. Kemudian pengalaman saya di industri asuransi syariah itu hampir 10 tahun ya, dan banyak mengisi acara-acara berkenaan dengan siar ya, sharing-sharing tentang konsep asuransi syariah dan seminar-seminar akbar di Aliansi Syariah. Sebelumnya ini mohon kepada yang hadir, mungkin materi tidak perlu di screenshot atau dipoto ya. Jika nanti membutuhkan materinya bisa langsung hubungi ke nomor telepon yang tertera ya di dalam layar Bapak Ibu semua atau teman-teman yang hadir di malam hari ini. Nah, tutup poin saja ya, kita malam ini akan bicara tentang apa itu bisnis syariah ya. Bisnis syariah, bisnis yang berkah, bisnis yang berlimpah tentunya ya, dan poinnya ada tambahan yaitu berdampak. Nah, apa dampaknya bisnis ini kalau kita jalankan kepada pribadi kita, kepada umat ya, kepada masyarakat dan juga kepada agama tentunya ya, dan sustainable. Nah, sustainable ini artinya bisnis ini akan memberikan
keberlangsungan dari sisi income dan tentunya juga dari sisi pahala. Kita akan bicara tentang bisnis syariah yang seperti ini. Untuk itu ya kita akan awali dengan landasannya ya. Kita bicara apapun tentu harus punya landasan ya. Kita sholat ada landasannya, kita berpuasa ada perintahnya, kita melaksanakan ibadah haji juga ada perintahnya. Hidup kita tentunya ya, inna sholati, sholatku, ya wa nusuki ibadahku, ya hidup dan mati yang mati bilang alamin, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menjalankan bisnis pun ya Al-Qur'an banyak menyebutkan ayat-ayat tentang tijarah, tentang al-bai' ya. Dalam Al-Qur'an sendiri kata tijarah itu ada 9 kali disebutkan ya, kemudian kata al-bai' itu ada 6 kali. Ini menunjukkan apa? Bahwa Al-Qur'an pun punya perhatian khusus tentang bagaimana seorang berbisnis ya. Berbisnis yang benar seperti apa, ya bisnis yang dari Allah seperti apa, dan apa saja yang harus dilakukan dalam melaksanakan bisnisnya, dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Nah, di antaranya ini ada surat Fatir ya. Ini dijelaskan di sana ya, tijaratan lan tabur kata-kata ujungnya, yaitu perniagaan yang tiada merugi, nah, tidak merugi. Tentu ya bagaimana berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika menjadikan Allah sebagai partner bisnis, insya Allah ya bisnis apapun tidak akan pernah yang namanya rugi ya, karena adalah yang membelinya adalah Allah Subhanahu wa taala dan kita berbisnis sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada kata di sini ya tijaratin ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, yaitu sebuah perniagaan, sebuah bisnis yang mampu menyelamatkan orang-orang, yang menyelamatkan kita semua dari siksa api neraka. Ya, dari azab yang pedih. Nah, ini apa aja banyak penjelasannya, ya tentu kita tidak menjadi tafsir ya malam hari ini, tetapi poinnya adalah bagaimana bisnis itu seimbang ya, antara dunia, antara akhirat ya. Tujuan menjalankan bisnis kalau cuma sekedar bicara cuan ataupun harta tentu sangat sederhana sekali ya, bagaimana bisnis itu mampu membawa kita, menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin pentingnya ya. Kemudian selanjutnya adalah tijaratun takhshawna kasada, yaitu sebuah perniagaan, sebuah bisnis yang kalian khawatir rugi ya. Benar, apapun ketika orang melakukan bisnis itu takut banget kalau rugi. Nah, tetapi kalau kita menjadikan Allah sebagai partner bisnis kita ya, menjalankan bisnis karena Allah, tujuannya adalah Allah, tujuan adalah surga, tentunya ya tidak ada yang namanya rugi. Nah, untuk itulah malam hari ini kita akan bicara tentang bisnis apa yang bisa ya ketika kita jalankan nggak ada ruginya ya, bahkan untungnya berlipat-lipat duniawi dan akhirat insya Allah. Nah, juga Rasulullah SAW bersabda ya, atyabul kasbi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur, yaitu sebaik-baiknya pekerjaan adalah orang melakukan pekerjaan dengan tangannya ya, dan setiap transaksi jual beli yang mabrur ya. Nah, di sini artinya menunjukkan bahwa Islam ini ya, agama kita adalah yang syumuli ya, komprehensif ya, bicara dari semua sisi ya, tidak melupakan yang namanya bisnis. Nah, jadi jangan sampai salah nih ya, kalau kita hanya bicara tentang ibadah, tentang sholat, tentang tauhid, tentang apa lagi ya, tentang sejarah, tentang sirah dan seterusnya, tetapi di sini juga penting kita memahami bisnis ya, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabat. Nah, ini bagaimana kita memandang bisnis ini adalah secara syumulia ya, secara komprehensif ya, bahwa bisnis memasuk ada dalam semua lini kehidupan kita ya. Islam itu dalam semua lini kehidupan kita. Poin sederhananya ini yang penting ya, ada 3 elemen penting ketika kita menjalankan bisnis syariah ya. Yang pertama, namanya bisnis orientasinya harus jelas. Apa orientasinya? Ada pahala nggak di dalamnya? Ada ridho Allah nggak di dalamnya? Ya, mampu menyelamatkan dari siksa neraka nggak? Gitu. Nah, jadi bisnis bukan cuma sekedar bicara untung rugi, tetapi kita bicara surga dan neraka. Yang kedua adalah halal tentunya. Ini patokan paling penting ya. Yang namanya sebuah bisnis harus dipastikan halal. Ya, sederhana untuk mengetahui bisnis itu halal adalah kita pastikan bahwa sudah ada fatwanya. Ya, sudah sesuai dengan keputusan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Udah, kita nggak usah berdebat dalam itu, karena ini sudah mendapatkan persetujuan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga ada maslahatnya enggak? Nah, maslahat untuk umatnya apa? Ya. Jadi bukan hanya ketika bisnis itu keuntungan pribadi, tapi bagaimana kita bicara dampaknya, pengaruhnya yang bisa rasakan juga oleh orang lain, atau khususnya adalah oleh masyarakat ya. Nah, bismillah, malam ini kita sedikit akan mengupas ya, bagaimana kita berbisnis syariah yang berkah, berlimpah, berdampak, dan sustainable. Baik, sebelum kita bicara tentang bisnis tersebut, ini ada pertanyaan untuk kita semua di malam hari ini. Tentu ini menjadi renungan kita ya. Bagaimana kondisi keuangan kita saat ini? Bagaimana kondisi keuangan Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat semua yang hadir malam hari ini? Apakah baik-baik saja?
ya, ya. Apakah kita masih punya impian besar, ya, atau kita masih punya amanah, tanggung jawab atau hutang, gitu ya. Bagaimana kita punya impian buat keluarga kita, buat orang tua kita. Tentu kalau kita bicara hal ini, ya tentu kita harus mempersiapkan sesuatu yang lebih baik tentunya. Keuangan yang lebih baik, ya karena sebagaimanapun semuanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah kalau kita menjalankan satu pekerjaan, ya aktivitas, ini perlu menjadi renungan kita bahwa proyeksinya 5 tahun ke depan, kalau kita terus lakukan pekerjaan tersebut, ya aktivitas tersebut atau bisnis tersebut, 5 tahun ke depan bisa nggak itu mewujudkan impian kita, ya bisa nggak tadi PR-PR kita ya punya rumah mungkin, ya atau punya kendaraan yang bisa mengayomi keluarga kita gitu ya, pengen jalan-jalan mungkin ke luar negeri atau pengen ibadah haji umroh, menghajikan orang lain, membangun pesan dan seterusnya. Kalau kita menjalankan aktivitas tersebut 5 tahun ke depan, ya mungkin nggak itu bisa memberikan penghasilan yang besar ya, yang luar biasa sehingga kita bisa menjadi impian kita. Itu juga perlu menjadi renungan. Karena kenapa? Ya karena apa yang saya sampaikan di malam hari ini, insya Allah ya ada hitungannya. Ya 2 tahun ke depan berapa, 3 tahun ke depan berapa, 5 tahun ke depan berapa, 6 tahun ke depan berapa, dan angkanya insya Allah yang menjadi percepatan income kita. Nah, yang ketiga ya, kalau kita berpikir pengen punya bisnis ya, yang halal tentunya, yang apa namanya bisa mempersiapkan nanti masa depan kita, masa pensiun kita, ya, sehingga kita sudah punya alternatif nih dalam menjalankan bisnis. Nah, bisnis yang seperti apa? Maka di sini ada namanya ya bisnis yang halal, legal dan sudah sesuai dengan syariah, ya, insya Allah membantu kita ya lepas dari jeratan riba, ya, punya income yang berkah berlimpah, ya, sekaligus poinnya adalah kita bisa dapat amal jariah yang berupa pahala jariah. Nah, seperti apa bisnis syariah tersebut yang berkah, berlimpah, ya, berdampak dan sustainable? Kita bicara bisnis, tentu kita punya panutan, ya, yaitu kalau salah seorang sahabat Rasulullah yang paling kita hafal, insya Allah ya, cerita Utsman bin Affan. Ini udah nggak terkalahkan ya, beliau ini, ya, Abdurrahman bin Auf juga diantaranya. Tapi Utsman bin Affan, insya Allah paling terkenal diantara kita. Selain beliau adalah khalifah dan juga adalah orang kaya, ya, yang kekayaannya walaupun sudah 1400 tahun yang lalu sampai hari ini masih ada. Nah, ini benar-benar adalah orang-orang yang kaya raya benar gitu ya. Jadi seperti apa kekayaan Utsman ini ya. Nah, yang kita tahu bahwa ya, kekayaan ketika dimiliki oleh Utsman ini berdampak ya, poinnya itu adalah berdampak. Ya, berkah, berlimpah, berdampak untuk umat. Sampai hari ini dari wakaf sumurnya ya yang ada di Madinah, kemudian di area sumur tersebut menjadi kebun kurma ya yang sampai hari ini juga masih berbuah, ya, hasil keuntungannya masih dikelola oleh Arab Saudi ya dengan nama rekening atas nama Utsman bin Affan, dan hasilnya masih diberikan untuk orang-orang di Madinah ya, penduduk Madinah yang membutuhkan, dari duafa, dari orang miskin dan seterusnya. Nah, ini luar biasa. Yang kedua, ada cerita menarik juga, seorang kaya juga, ya pebisnis juga, ini orang asal Indonesia yang pergi ke Mekah, lalu tinggal di Mekah, beli tanah di Mekah, ya, yang mana Syekh Habib Rahman Al-Habsyi ini atau dikenal Syekh Buga ini juga punya kekayaan yang luar biasa, ya. Kekayaannya seperti apa? Kekayaan Syekh Buga ini, ya. Kekayaan Syekh Buga ini sampai hari ini juga masih ada, gitu ya. Dari mana? Dari wakafnya, ya, dari wakafnya. Jadi dia punya tanah di Mekah, disewa untuk dibangun beberapa hotel di atasnya, ya. Keuntungan dari hotel ini membiayai ya untuk jamaah asal Asia ataupun orang-orang yang tinggal di Mekah yang membutuhkan kehidupan, ya, biaya-biaya kebutuhan mereka itu diberikan dari wakafnya Syekh Buga ini, ya. Dan kalau sampai hari ini juga jamaah asal Aceh yang mendapatkan uang sekitar 4 juta per orang ya ketika mereka berangkat haji, karena dalam wasiat wakafnya Syekh Buga tersebut ada kata-kata itu diberikan kepada orang asal Aceh, seperti itu ya. Nah, kekayaannya ya sampai hari ini sudah lebih dari 2 juta real yang diwakafkan, ya, dan kalau dirupiahkan lebih dari 5,2 triliun rupiah ya yang sudah diwakafkan. Jadi kekayaan sampai hari ini masih ada. Orang sudah nggak ada, tapi kekayaannya masih ada. Nah, apa yang kesamaan dari dua orang kaya tersebut, gitu ya? Kalau kita ambil dari poin malam hari ini, orang ini sama-sama kaya, ya, sama-sama punya wakaf, ya. Jadi kekayaan itu belum kaya kalau belum punya wakaf, ya. Nah, bagaimana bisa punya wakaf yang begitu gedenya?
Nah, di pekan lalu atau di hari Rabu yang lalu kita bicara tentang bagaimana kita berwakaf dalam jumlah miliaran, dalam jumlah ratusan juta. Gitu ya. Kita punya kekayaan, punya harta, ya tanpa mengurangi kekayaan kita, kita mampu bisa untuk punya program wakaf ratusan juta bahkan miliar. Ya, nah belum lagi dampak wakaf tersebut ya sampai hari ini juga diantaranya adalah Al-Azhar. Ya, bagaimana orang-orang yang kuliah di sana pun mendapatkan manfaat, maslahat dari wakaf Al-Azhar ini. Ya, mereka kuliah, mereka tinggal di sana, kesehatannya juga dibiayai dari wakaf. Nah, berikutnya juga ini cukup familiar di tengah-tengah kita. Ya, ini adalah beberapa lembaga wakaf atau nadir wakaf ya yang menjadi mitra kita. Ya, kita sebagai partnership dari Quantum Wakaf ini bermitra dengan beberapa lembaga wakaf atau lembaga zakat ya atau lembaga umatan yang ada di depan ini. Ya, di antaranya ada Wafa, Al-Azhar, Inisiatif Wakaf, Rumah Wakaf atau Rumah Zakat, Wakaf IKADI, ya Kesma, dan wakaf mandiri, yatim mandiri, Global Wakaf ini bagian dari ACP, ya dan Yayasan Kampung Mafiro. Gitu ya. Ini mitra partner wakaf kita. Nah, tentu kita bicara wakaf sedikit ya sebelum kita ke materi tentang bagaimana kita menjalankan profesinya. Tentu wakaf ini kan ada dua hal ya. Ada manfaat wakaf itu untuk umat, ya. Ada manfaat wakaf itu untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi kalau kita bicara wakaf, ketika orang itu berwakaf sebenarnya ya bicaranya dalam dua poin. Ketika orang berwakaf, ya maslahat manfaat yang bisa diberikan adalah untuk maslahat besar, untuk masyarakat, untuk umat, ya, baik itu masjid kah, sumur kah, pesantren kah, dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa bahwa ketika berwakaf itu sebenarnya bukan juga untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Yaitu apa? Karena kita semua butuh pahala jariah, butuh kebaikan, butuh amal yang terus bertambah. Ketika meninggal dunia, ya ada satu amalan yang terus menghasilkan pahala. Nah ini kebutuhan. Jadi kalau kita bicara tentang program wakaf ini dan bagaimana kita bergerak di industri perwakafan menjalankan profesi jasa perwakafan, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Kita membantu umat, ya, membantu umat punya kebahagiaan, ya, bisa sholat dalam masjid yang dibangun, ya, punya air bersih dari wakaf sumur, bisa sekolah di pesantren, lembaga tahfidz dan lain sebagainya. Karena ya kita bisa mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Yang pentingnya juga adalah bahwa profesi kita jalankan ini adalah kita memberikan sebuah nilai lebih kepada orang yang berwakaf, memberikan kesadaran, membuka mindset, ya, mengajak untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal terbaik. Ya, suatu hari nanti boleh jadi ketika meninggal dunia orang tersebut, ya, karena pahala wakaf yang kita ajak tersebut, dia mendapatkan nikmat di alam kuburnya, ya, bahkan pahala terus bertambah dan mudah-mudahan menjadi sebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan timbangan amalnya yang berat tersebut. Nah, jadi kita bicara program wakaf ini bergerak di industri perwakafan ini, melakukan syiar wakaf, mengajak orang berwakaf, ini bukan hal sederhana, ya. Tetapi ini hal yang sangat luar biasa, ya, kebaikan di dunia, ya, dan kebaikan di akhirat. Dari sisi ini aja, ini sudah sangat luar biasa. Kita bicara tentang profesi sebagai pensiar wakaf atau pendakwah, ya, atau penggerak yang mengajak umat berwakaf. Nah, apakah Anda, ya, ini pertanyaannya, ya, bisa berwakaf ratusan juta, ya, dan berdampak membuat umat sustainable, gitu. Jadi kita bagaimana berwakaf 1 juta? Udah mampu belum? Udah bisa belum? Udah ada solusinya belum? Gitu ya. Apakah 100 juta itu sudah ada saat ini? Ya, rata-rata sih banyak belum ada, ya. Kita yang sudah bergerak di industri perwakafan ini yang ngajakin orang berwakaf itu nggak mudah, gitu ya. Jangankan berwakaf ratusan juta miliaran, ya. Sebagian orang berwakaf 500.000 aja, ya 1 juta aja itu berat, ya. Yang mungkin 100.000, 50.000 itu banyak, gitu ya, yang mampu. Tetapi bagaimana berwakaf dalam jumlah optimal, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Nah, untuk berwakaf 500 juta sampai 1 miliar, ya, ada nggak cara melakukannya, gitu ya? Ya cara menawar kan biasanya menabung, gitu. Tapi untuk menabung tersebut juga butuh waktu lama. Belum tentu dia terkumpul, ya. Karena kalau udah ada uangnya terkumpul, ya kemungkinan besar untuk ditarik dan seterusnya, gitu ya. Nah, maka ada sebuah program yang kita jelaskan di pekan lalu, ya, dan kita akan menjalankan program ini, yaitu bagaimana mengajak orang berwakaf dengan cara Refro Syariah Alisya, gitu ya. Jadi bisa berwakaf dengan cara kuantum. Nah, berwakaf dengan cara kuantum ini, yaitu
kita umpama ikut program wakaf yang 1 juta sebulan dengan membayar iuran tabarruk 1 juta sebulan, ya. Ini nilai wakafnya kalau usianya 38 sampai 40 tahun itu bisa 500 juta nilainya. Nilai wakafnya ya. Kemudian kita menentukan lembaga wakaf pengelolanya. Ya, ini ada pilih-pilihannya. Kita lakukan ikrar wakaf, janji wakaf aset kepada lembaga ini. Nah, seperti ini ya. Ini ke Kampung Mafiro ya. Ini ikrar wakaf di sana Ibu Reno Tavia ya, menyerahkan wakafnya 500 juta. Ya, kemudian juga ini ada Pak Kasmen juga 400 juta nilai wakafnya. Ini ada Ibu Yuli ya, 300 juta nilai wakafnya. Ada Ibu Dr. Indah sama Pak Irfan ya. Ini nilai wakafnya 1 miliar. Ya, Dr. Ratna juga wakafnya 1 miliar. Kemudian ada Ibu Lia juga, ya nilai wakafnya juga 1 miliar. Gitu ya. Nah, gimana tuh bisa berwakaf seperti itu? Nah, ini melalui program wakaf revolusi Alisha ini ya, dengan cara kuantum ini. Nah, tinggal setiap bulan kita bagaimana menyisihkan dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita ini untuk kita membayar programnya ya, setiap bulan. Nah, seandainya umur nggak panjang gitu ya, baru berjalan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun, meninggal dunia. Ya maka apa? Maka program wakaf ini tetap memberikan nilai wakaf sebesar 500 juta. Ya ini kan contoh 3 bulan ya, harusnya 3 juta dong. Ya, yang bisa diwakafkan itu kalau cara manual. Ya kalau cara manual, kalau kita menabung di bank ya, atau kita menyerahkan setiap bulan, baru 3 bulan berjalan meninggal dunia, maka otomatis nilai wakafnya 3 juta. Tetapi kalau dengan program kuantum wakaf ini ya, sebagaimana ikrar kita ya, dengan program yang kita ikuti, maka tetap nilainya menjadi 500 juta, itu menjadi wakaf kita. Nah, ini akan diterima oleh lembaga wakaf. Nah, ini di antara beberapa lembaga wakaf yang sudah bekerja sama sebagai nalirnya ya. Lembaga-lembaga ini nah, kalau kita ingin ikut program masjid, silakan ke lembaga umpama IKB ya, atau Sumo mungkin ke lembaga ini wakaf. Kalau kita pengen bangun rumah sakit, boleh lembaga duafa atau rumah wakaf dan seterusnya gitu ya. Ini kan pilihan-pilihan. Nah, artinya dengan kita ikut program ini, kita sudah bisa menentukan lembaga wakaf yang mana yang akan mengelola wakaf kita. Nah, ini contoh ya, yang sudah diterima oleh lembaga wakaf Mafiro ya. Ini ada 100 juta, ini baru ikrar wakaf 3 bulan. Ya, benar-benar baru 3 bulan. Kemudian Pak Almarhum Agus ini meninggal dunia, ya ahli warisnya datang menyerahkan wakafnya. Seperti itu programnya. Nah, program apa yang bisa menciptakan dana wakaf dalam jumlah besar seperti ini? Tentu jadi pertanyaan kita, gitu ya. Nah, ini ada namanya lembaga keuangannya, ya. Lembaga keuangannya adalah Allianz Syariah. Karena Allianz Syariah ini selain dia punya program asuransi, dia punya program wakaf, ya. Program wakaf melalui asuransi syariah yang disebut dengan fitur wakaf. Jadi sekarang berkembang ya yang namanya wakaf melalui sebuah program asuransi syariah. Nah, ini memudahkan. Jadi orang berwakaf itu bisa direncanakan, bisa dengan mudah, ringan, ya, dan bisa langsung melakukan ikrar wakaf ke lembaga-lembaga wakaf yang sudah bekerja sama. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin muncul, ini sudah ada fatwanya belum? Nah, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa untuk menjalankan sebuah profesi, aktivitas, ya, tentu harus kita sudah memastikan sudah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional, gitu ya, dan juga sudah ada dalam pengawas syariahnya. Dan ini sudah mendapatkan fatwa secara halal, ya, legal, dan tentunya sesuai dengan syariah. Fatwa nomor 6 tahun 2016. Nanti juga surat penunjukan Dewan Syariahnya, ya. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul berikutnya adalah lembaga keuangan ini sehat nggak sih, kuat nggak sih, bisa nggak nanti suatu hari nanti menjalankan wakafnya, menjalankan amanah wakafnya, profesional nggak, gitu ya. Tentu ya, ini adalah lembaga keuangan syariah yang terbaik di Indonesia saat ini, ya, yang banyak sekali mendapat penghargaan dari dalam dan luar negeri, gitu ya, sebagai lembaga keuangan yang sangat sehat dan sangat kuat, ya, dan terbaik di Indonesia. Yang bawa ke Indonesia Pak Habibie, ya. Pak Habibie ketika awal pulang dari Jerman, dia ingin bikin pesawat terbang, ya, kakak kelasnya yang dibawa untuk membuat Allianz di Indonesia, ya. Nah, ini juga lembaga keuangan yang sangat kuat sekali, ya. Kemudian nomor 1 dunia, ya, nomor 1 dunia. Kemudian, oke, ini saya langsung ya. Nah, tentu ada tantangan, ya, ada tantangan dan peluang dari wakaf syariah ini. Apa tantangannya? Nah, tantangannya adalah ketika kita menjalankan profesi ini adalah tanah wakaf itu sebenarnya sudah banyak, ya, sudah banyak. Ini dalam beritanya kalau kita buka di Google, ini tanah wakaf itu nganggur, gitu ya. Ada tanahnya, tetapi untuk membangun di atas tanah tersebut menjadi masjid, menjadi madrasah, menjadi rumah sakit, ini dananya yang belum ada, ya, dananya belum ada. Sedangkan potensinya, ya,
ini wakaf melalui uang ini atau wakaf uang ini sangat besar sekali, tetapi pencapaiannya ya masih sangat kecil. Yang seharusnya 2.000 triliun per tahun ya baru 400 miliar per tahun, masih sangat jauh sekali. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang ya minimnya literasi perwakafan. Yang ngajakin umat berwakaf masih sedikit sekali ya. Dan sifatnya umat itu masih memahami wakaf itu suatu hal yang boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan ya, yang sunnah ya, yang tidak harus. Nah, maka di sini posisi kita gitu ya. Tantangannya seperti ini ya. Maka kita adalah tugas yang memberikan edukasi ya, memberikan literasi, mengajak dan seterusnya. Maka partner wakaf ini ada solusi. Solusi untuk apa? Yaitu membantu umat ya. Profesi mulia ya, orientasinya akhirat, membantu umat merencanakan wakaf ya, mempunyai wakaf dengan mudah, ringan, optimal serta amanah. Melalui apa? Melalui nazir wakaf ya, yang tentu nazir wakaf yang profesional ya, sehingga kita bisa menghimpun wakaf dalam jumlah besar melalui program kuantum wakaf gitu ya. Kenapa harus melalui program kuantum wakaf? Karena wakaf yang mau kita himpun dalam jumlah besar ya, dalam jumlah yang besar sekali karena kebutuhannya besar sekali ya, karena memang umat membutuhkan banyak fasilitas-fasilitas, lembaga wakaf membutuhkan dana yang besar juga ya, dan kita bagian di sana ya untuk menghubungkan antara umat dengan lembaga wakaf ya, melalui sebuah program yang namanya kuantum wakaf. Nah, bagaimana ujroh yang diterima? Tentu ujrohnya sudah halal ya, karena sudah ada fatwanya, sudah halal, legal dan syar'i ya, ketika kita memasarkan program dari aliansi syariah tentang kuantum wakaf tersebut. Nah, ini ada level karir juga tentu ya. Kalau kita di sini berkarir, di sini ada 2 level karir, jenjang karirnya disebut eksekutif wakaf dan juga disebut dengan partner wakaf ya, atau bisnis eksekutif dan bisnis partner. Ini itu hitungan komisinya ya, ada namanya off-riding dan ada juga namanya royalti gitu ya, yang bisa didapatkan dengan pencapaian tertentu ya, nanti didetailkan di secara personal ya. Nah, bagaimana memulainya? Memulai profesi partner wakaf ini ya. Nah, tugas kita adalah melakukan syiar wakaf, mengajak orang berwakaf ya, menjelaskan perwakafan ya, memotivasi mereka, mengajak mereka untuk bagaimana punya program wakaf melalui program Refro Syariah Alisya ini. Kalau kita mampu mengajak 30 orang, anggaplah ya dengan angka sederhana per bulan setiap orang mampu ya mengikuti program dengan iuran 1 juta sebulan, maka kita ya hanya butuh membantu ya, memberikan edukasi, mengajak 30 orang saja. Nah, bila kita berhasil ya mengajak mereka berwakaf melalui program kuantum ini 30 orang, maka per bulan akan diberikan ujroh tahap pertama gitu ya. Ujroh tahap pertamanya adalah sebesar 7 juta ya. Ini ujroh yang diterima per bulan ya, tahap pertama sebesar 7 juta. Nah, maka tahap keduanya bagaimana? Tentu kita kerjakan kalau sendirian tentu pencapaiannya sedikit gitu ya. Artinya kan waktu kita terbatas ya, tenaga kita terbatas, maka kita perlu membentuk namanya tim partnership gitu ya. Makanya sebenarnya partner wakaf. Nah, kita berpartner dengan teman kita ya, dengan sahabat-sahabat kita. Ayo kita bina 5 orang menjadi tim kita melakukan syiar wakaf bersama-sama. Artinya setiap 5 orang ini mampu membantu 30 orang untuk berwakaf dengan cara kuantum ya. Maka kita sebagai seorang leader ya yang membina tim kita bisa mendapatkan ujroh ya sebesar 25 juta per bulan. Ini penghasilannya per bulan. Ya, kapan bisa diraih ya? Ketika target tersebut tercapai. Berapa tahun? Ya, tidak perlu menunggu bertahun-tahun ya. 6 bulan pertama kita selesaikan target kita, ya 6 bulan berikutnya kita bantu tim kita 5. Maka dalam 1 tahun insya Allah income 25 juta per bulan itu bisa kita raih. Nah, ini disebut dengan percepatannya. Ini baru tahap kedua. Tahap ketiganya bagaimana? Tahap ketiganya tentu sebuah bisnis ya itu bertumbuh berkembang kalau dia buka cabang. Ya contoh, kalau kita pengen punya penghasilan lebih besar, artinya kan kita buka toko lagi, buka cabang lagi, gitu ya. Kenapa yang besar-besar seperti contoh ya Kopi Kenangan gitu ya, atau Starbucks atau KFC dan sebagainya ya, Burger King dan sebagainya, terus itu punya banyak cabang ya. Ya karena dengan punya banyak cabang ya yang didapatkan juga akan lebih besar sekali. Ya ada royalti di dalamnya. Nah, maka di sini juga ya bila tim kita 5 partner wakaf tadi membuka cabang ya, membantu 5 timnya juga untuk memperluaskan jaringannya ya, maka
akan tumbuh di tim kita 30 orang partner wakaf. 5 orang yang kita ajak dan 5 orang yang mengajak tim di mereka 5 juga ya. Totalnya 30 orang yang kita bina dalam grup kita. Maka income-nya per bulan adalah sebesar 50 juta. Jadi tahun kedua pun bisa diraih ya. Asal kita semangat untuk memberikan edukasi ya, mengajak teman-teman kita bergabung menjadi partner kita, menjadi partner wakaf kita. Nah, tahap berikutnya nih secara otomatis sistem berjalan gitu ya. Yang namanya sistem berjalan ini kan akan sangat cepat sekali pertumbuhannya gitu ya. Kita sebagai mentornya saja, kita melatih, membina, memberikan edukasi, memberikan semangat ya untuk terus bagaimana kita mengembangkan wakaf ini lebih luas lagi ya. Sehingga banyak umat yang berwakaf dengan cara kuantum ini. Nah, bila ya ada tim di grup kita 195 orang yang melakukan hal yang sama dengan kita, maka disinilah ya per bulan income-nya 200 juta ya. Nah, di atasnya lagi ada lagi ya, kalau kita jalankan terus ya bisa 500 juta, bisa 1 miliar ya, maka bisa 5 miliar ya. Dan ini hitung-hitungannya ada gitu ya. Nanti detailnya kita bisa ketemu dengan yang mengundang ya, seperti apa hitungan-hitungan angkanya. Nah, bila kita mengembangkan bisnisnya, ya mengembangkan partnership-nya 3 saja setiap tahun, ya maka di tabel ini seperti ini. Ya, 7 juta, 17 juta, 33 juta, 90 juta, 300 juta, 1,3 miliar dalam 6 tahun. Nah, inilah yang saya sebut dengan percepatan income. Ya. Di awal saya tanya, tadi pertanyaannya adalah 5 tahun ke depan. Kalau kita menjalankan profesi kita, menjalankan pekerjaan kita sebelumnya, aktivitas kita sebelumnya, mungkinkah ada gambaran yang kita bisa terima 5 tahun ke depan income kita 100 juta ya, atau 500 juta atau berapapun itu ya, maka dengan cara ini, dengan cara kita mengajak umat berwakaf, menyiapkan amal jariah, membantu lembaga wakaf, mengedukasi umat dan seterusnya, maka income-nya ya cukup lumayan sebenarnya. Tapi apakah besar? Tentu tidak besar gitu ya, karena kalau kita bicara sebuah mimpi besar ya untuk membangun umat, untuk membangun pesantren, untuk banyak bersedekah, tentu angka itu sangat kecil sekali. Kecuali kita terus orang-orang yang egois, ya cukuplah 20 juta, 30 juta gitu ya. Artinya kita hanya bicara tentang diri kita saja, tentang keluarga kita saja, tentang anak kita saja. Kita tidak bicara tentang sesuatu yang besar untuk umat gitu ya. Nah maka inilah yang penting kita buka mindset kita, bagaimana kita punya income ya minimal 100 juta per bulan. Ya, kenapa? Itu pun sebenarnya juga nggak cukup ya. Kalau kita bicara untuk maslahat umat ya, untuk suatu hal yang besar ya. Nah, ini ada 500 juta ya, ada 600 juta di pajaknya ya, maka sudah 2 miliar sampai 5 miliar sampai hari ini jadi per bulan. Oke. Nah, dengan penghasilan yang besar ya, halal dan syar'i, maka akan banyak yang mau terlibat serius gitu ya sebagai partner wakaf. Nah, kami di sini pun ya aktivitas sehari-harinya adalah mengajak umat berwakaf aja ya, mengajak tim bergabung menjadi partner kita, mengajak umat berwakaf ya. Kita serius, kenapa ya? Karena insya Allah ya, kalau kita menjalankannya income kita besar ya, halal dan syar'i, artinya banyak yang akan mau terlibat secara serius. Kenapa? Nah, ini mindset yang perlu kita luruskan di awal, bahwa kaya itu ya, sukses di akhirat itu adalah kalau kita ya ingin mencontoh para sahabat radhiyallahu anhum. Abdurrahman bin Auf ya 6,2 triliun, Utsman 2,5 triliun, itu kekayaan ketika meninggal dunia ya. Ketika meninggal dunia dihitung kekayaan masih ada. Ya. Zubair bin Awam 3,5 triliun ya, bukan miliar ya. Talha 500 miliar. Ya, ini kekayaan para sahabat dari asetnya, dari tanahnya, dari rumahnya ya, dari dinar dirhamnya. Ini luar biasa. Nah, orang kaya meraih ladang pahala lebih banyak. Ini penting juga. Jadi hidup ini tidak sederhana gitu ya, cukuplah ya. Bedakan antara ya zuhud ya dengan menyerah dengan keadaan gitu ya. Banyak orang adalah saya ini aja, itu menyerah dengan keadaan. Orang zuhud bukan seperti itu ya. Artinya ladang pahala yang bisa kita lakukan itu akan lebih banyak kalau kita punya banyak kekayaan gitu ya, banyak bisa kita berikan. Ini kan ceritanya adalah dari sahabat Rasulullah yang ngumpul-ngumpul ya, kemudian datang ke Rasulullah, ya Rasulullah enak banget ya jadi orang kaya. Kenapa? Ya, mereka sholat, kami sholat, mereka sedekah enggak bisa, mereka baca Quran, kami baca Quran, ya mereka beribadah, zikir, engkau ajari kami tidak lakukan. Tapi mereka ketika mereka nyumbang, bersedekah, infak, ya haji, ya berjari jalan Allah dengan harta mereka, kami nggak bisa. Maka Rasulullah SAW, itulah keutamaan yang Allah kasih kepada orang kaya antara kalian. Jadi ini keutamaan ya, bagaimana kita bicara kekayaan itu dari sisi yang positif ya. Harta yang baik adalah harta di tangan orang yang baik
gitu ya. Jadi bagaimana kita menjadi orang baik yang punya kekayaan untuk melakukan banyak kebaikan. Nah, kenapa partner wakaf ya? Ini adalah sebuah profesi mulia, penuh nilai kebaikan dan pahala. Itu poinnya. Penuh nilai kebaikan dan pahala. Ya. Nah, ini partner kita ya, yang ya lebih dari sini sebenarnya. Ya, kemarin kita lagi mengadakan juga training ya secara offline juga. Ini yang tahun lalu ya. Bahwa kita punya 3 misi mulia. Itu bantu setiap orang punya amal wakaf dengan cara mudah, ringan dan optimal, bantu nazir wakaf, ya, kemudian bantu diri sendiri untuk punya kehidupan yang berkah, berlimpah dan berdampak. Ada poin-poinnya ya. Yang pertama adalah kita kebaikan bagi keluarga kita, artinya kita menyiapkan impian yang terbaik untuk keluarga kita dengan program Alisha, ya. Kemudian program ini juga ada kebaikan untuk sesama, ya. Dari setiap bulan yang kita bayarkan bagi iuran tersebut juga dipakai untuk membantu sesama kita. Walaupun memang nilai wakafnya belum diterima ya, tetapi nilai kebaikan sudah berjalan ya setiap bulan bahkan. Nah, disinilah kita menjadi konektor kebaikan. Ya, artinya apa? Kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan, menyiapkan bekal akhiratnya, dan situ kita menjadi konektor kebaikan. Yang keempat adalah percepatan income. Ya, kalau kita punya impian-impian besar, punya target-target besar, ya pengen punya rumah, kendaraan dan seterusnya, ini adalah soal yang mempercepat terwujudnya impian kita, gitu ya, dengan komunitas yang positif. Dan insya Allah ya kita punya banyak waktu ke depan untuk apa beribadah, ya nggak perlu izin, ya nggak perlu izin kantor, nggak perlu apa namanya harus ngaruh cuti, ya karena apa ya karena kita sudah menikmati, ya bagaimana hidup mengatur sendiri, gitu ya mau jalan-jalan kapan, mau istirahat kapan, mau ibadah setelah suci kapan dan seterusnya, ya. Nah, jadi menjadi partner wakaf ini kita ada 2 keuntungan tentunya ya, yaitu passive income ya sekaligus amal jariah. Ngajak orang berwakaf, sharing wakaf, dapat pahala. Ya, walaupun orang itu nggak jadi berwakaf, tapi kita setelah mengajak kebaikannya itu sudah dapat pahala. Kalau dia melakukan kebaikan tersebut ikut berwakaf, kita pun dapat pahala. Ya, sebagaimana pahala mereka yang melakukan kebaikan. Jadi kalau kita ingin menjalankan satu bisnis yang punya aktivitas, ya punya profesi yang halal, ya yang berkah, yang syar'i, produk yang bermanfaat untuk umat yaitu wakaf tentunya, income-nya juga besar ya dan bisa diwariskan. Artinya kalau kita meninggal dunia, income ratusan juta miliaran tadi bisa diwariskan kepada ahli waris kita. Ya, nggak hilang income-nya. Ya. Kemudian juga motivasinya tentu adalah akhirat ya. Pengen banyak-banyak dapat pahala dan pengen meraih surga dengan aktivitas kita sebagai partner wakaf. Ini aktivitas kita ya. Dan insya Allah ya kita akan menjadi seorang yang kaya raya, sukses, bisa berwakaf miliaran, berdampak untuk umat ya, dan dari sisi pahala, dari sisi income juga akan sustainable. Dan inilah profesi yang kami jalankan ya, dan ada sistemnya tentunya, ada training, ada motivasi. Ya, insya Allah sekarang sudah offline, kita bisa ikut ya training pengembangan diri, bagaimana kita belajar, bagaimana kita berbicara dan seterusnya, ada ilmunya yang diajarkan. Dan juga ada pendampingan ya, ada pendampingan insya Allah yang mengajak Bapak Ibu semua teman-teman akan ditemani ya bagaimana menjelaskan, bagaimana kita menjawab keberatan dan seterusnya. Yang penting mau belajar saja, insya Allah ada namanya pendampingan. Dan ada toolsnya juga ya, kita nggak perlu banyak pakai kertas karena semua sudah pakai iPad sistemnya. Jadi mendaftar pun dengan sistem pakai iPad. Plus ada reward ya, dan juga ada jalan-jalannya ya, ke luar negeri kita bisa keliling dunia ya, dan ini yang sudah saya dapatkan ya, waktu itu pernah dapat trips ya ke apa namanya Munich Jerman ya, ke Hallstatt Belanda ya, pernah juga ke Korea, Paris, Belgia, dan kapal pesiar ya. Dan ini penghargaan saya yang saya raih ya di aktivitas bisnis ini ya, dan di partner saya ya yang mengajak saya bergabung ya, leader saya ya. Dan tahun ini insya Allah kita ada trip ke apa namanya ke Busan Daegu ya, Korea. Cukup tadi membantu 30 wakif berwakaf, ada bonusnya selain per bulan 7 juta dapat juga trip ke Korea insya Allah ya. Dan kalau kita pengen lebih besar lagi, trip berikutnya adalah bisa umroh plus Aqsa ya, atau pilihannya bisa ke Spanyol ya, Barcelona. Boleh, silakan dipilih dengan pencapaian 2 kali lipat dari target yang kita apa namanya tadi disampaikan ya. Nah, jadi pesan administrasinya silakan hubungi yang mengundang ya. Nanti siapkan KTP, NPWP, rekening tabungan, ya pas potong, juga nanti ada mengisi aplikasi di handphone tentunya akan dibantu oleh yang mengajak.
ya ada biaya lisensi 128.000 serta nanti ada sertifikasi ya. Khusus di bulan ini sampai Juli ya tidak ada namanya ujian sertifikasi ya, langsung lulus ya, langsung mendapatkan lisensi cukup dengan 128.000 saja. Ya, saya rasa itu saja informasi dari kami ya sebagai partnership Quantum Wakaf ya. Dan untuk program wakafnya setiap Rabu kita akan jelaskan ya kenapa kita berwakaf ya, dan landasannya, hadisnya, ayatnya, kemudian metodenya ya, dan seterusnya itu kita selalu ada kajian tentang programnya, program Quantum Wakafnya. Nah, malam hari ini khusus kita bicara tentang menjalankan profesinya ya, menjalankan profesi sebagai partnership Quantum Wakaf, memberikan edukasi kepada umat, mengajak umat berwakaf dengan mendapatkan ujroh tadi ya. Ada ujroh dari sisi duniawinya tentunya ya, dan dari sisi akhiratnya itu sudah pasti. Sekian mungkin dari saya ya. Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah hadir di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika tertarik bergabung menjadi partnership Quantum Wakaf, silakan hubungi yang mengundang saja ya. Nanti kita akan jelaskan langsung oleh yang mengundang. Untuk itu mari bersama-sama berdoa alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.